Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya masih Pangeran Joko di Online Office Application. Sahabat kompetener, pada sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang gabungan antara fungsi pengambilan data, lookup dengan left, right maupun might. Pada sesi ini kita akan membahas tentang fungsi pengandaian atau fungsi if di Excel yang oleh banyak orang dikomentari sebagai fungsi tersulit dari Excel. Sahabat kompetener, fungsi if di Excel digunakan apabila kita akan mengisi sebuah sel dengan menyesuaikan kondisi sel yang lainnya atau menyesuaikan syarat dari sebuah kondisi sel yang lain. Struktur dasar if sebetulnya sama dengan pengandaian dalam bahasa Indonesia. Contoh, seandainya saya punya uang 100 juta, saya akan beli mobil. Contoh. Nah, struktur dasar rumus if di Excel seperti ini. If klik sel subjek pengandaian, kemudian kita beri tanda penghubung berupa tanda matematika, kemudian syarat pengandaian, kemudian keterangan jika syarat terpenuhi, kemudian keterangan jika syarat tidak terpenuhi. Sedangkan if pada Microsoft Office Excel ada if tunggal, if jamak atau nested if, ada if and, ada juga if or yang strukturnya sama dengan if and. Baik sahabat kompetener, langsung saja kita akan mempraktekkan bagaimana cara menyelesaikan logika if dalam Microsoft Office Excel. Sahabat kompetener, di sini sudah saya siapkan sebuah file untuk menyelesaikan Excel sebagai contoh sederhana. Ini rumusnya akan saya hapus terlebih dahulu. Ya, di sini ada ketentuan untuk jurusan TIK belajar di kampus 1, sedangkan selain TIK belajar di kampus 2. Nah, sahabat kompetener, karena di sini hanya ada 2 pengandaian, maka di sini kita menggunakan yang disebut dengan if tunggal. Cara mengerjakannya sebagai berikut. Jika jurusan, kita klik jurusan sama dengan penghubungnya karena ini yang digunakan adalah tag. Dan di Excel semua yang bukan angka, misalnya tik seperti ini sahabat, ditulis dengan tanda kutip sebelum dan sesudah. Jika sel jurusan berisi tik atau kalimat tik, maka belajarnya karena kampus 1 itu juga bukan teks, juga bukan angka maksud saya, kita beri tanda kutip sebelum dan sesudah. Kemudian yang selainnya belajar di kampus 2, kita tidak perlu menuliskan if karena ini if tunggal, cukup kita tuliskan sebagai keterangan jika salah kampus 2. Selesai rumus if, kemudian kita tekan tombol enter. Yang jurusan TIK otomatis di kampus 1, kita lihat jurusan yang lain, yang MAB maupun AKP berada di kampus 2. Ini adalah cara mengerjakan if tunggal. Sedangkan SPP, mari kita lihat ke ketentuan, sahabat sekalian. Di sini ada 3 kemungkinan, karena lebih dari 2, pasti kita menggunakan if jamak. Strukturnya sama. Jika jurusan, berarti masih diklik sel jurusan, sama dengan, kita urutkan saja dari sini, AKP, maka SPP-nya sebesar 1 juta. If pertama selesai. Kemudian kita kerjakan lagi if nomor 2 untuk jurusan. If kita klik jurusan lagi sama dengan TIK, maka SPP-nya 1.200.000, masih ada 1 if lagi. Kita tuliskan jika. Nah, sahabat kompetener, apabila kita mengerjakan kemudian kebetulan alignment-nya tersetting center seperti ini dan kode pada jurusan tidak bisa kita klik, kita bisa mengetikkan secara manual C9 sama dengan MAB, maka nilai SPP-nya adalah 2 juta. Jika tidak masuk jurusan AKP, TIK maupun MAB, maka di sini nilainya adalah 0. Kemudian kita beri tutup kurung sejumlah if. Karena if-nya sudah 3, maka kita beri 3 if. 1, 2,
3. Kemudian kita tekan tombol enter. Itu cara mengerjakan SPP. Mohon maaf kelewatan. Kemudian untuk uang sumbangan ini juga kita selesaikan dengan if jamak atau nested if karena pengandaiannya lebih dari 2. Bagaimana cara mengerjakannya? Prinsipnya sama. Jika SPP berarti kita klik sel SPP lebih dari atau sama dengan, kodenya kita ganti menjadi lebih dari sama dengan. Kemudian angka 1.500.000 karena dia berupa angka tidak perlu menggunakan tanda kutip. Maka sumbangannya sebesar 2% dikalikan. Ini tadi tidak bisa aktif karena sekarang sedang masuk rumus. Kita bisa menuliskan manual E9 kalikan SPP, kita tuliskan if nomor 2 jika, ini kita tulis manual dulu, lebih besar sama dengan 1 juta, maka dia sebesar 3% dikalikan SPP, if terakhir kita tuliskan jika SPP lebih besar sama dengan 500.000, maka besaran iurannya sumbangan adalah 4% dikalikan SPP. Selain yang masuk di situ, selain SPP-nya yang sudah sesuai ketentuan, maka di sini 0. Kita tutup kurung karena if-nya 3 sebanyak 1, 2, 3. Kita enter. Hasilnya seperti ini, sahabat. Nah, kemudian yang terakhir untuk penjemputan kita isi dijemput atau tidak dijemput. Dengan ketentuan yang dijemput adalah peserta yang kuliahnya di kampus 2 dan uang sumbangan minimalnya adalah Rp40.000. Karena ini minimal, fungsi yang kita gunakan adalah lebih besar atau sama dengan. Cara mengerjakan if and kita masukkan dulu syarat pertama berupa kampus harus sama dengan kampus 2 dan syarat keduanya adalah SPP, sumbangan lebih besar sama dengan 40.000, ya, if-nya selesai kita tutup kurung dulu baru koma. Kemudian jika memenuhi syarat maka dijemput, jika tidak memenuhi syarat tidak dijemput. Tutup kurung karena ini adalah if tunggal. Dan ingat sahabat sekalian, jika penulisannya berupa teks maka diberi tanda kutip. Jika angka tidak perlu diberi tanda kutip. Tanda koma di sini mengikuti komputer Anda, lihat di bagian bawah sini. Selanjutnya kita akan enter. Ya, ada yang dijemput, ada juga yang tidak dijemput. Yang dijemput 1, 2, 3. Kita lihat apakah memenuhi syarat. Ternyata kampus 2 dengan jumlah sumbangan 40.000. Untuk yang di kampus 2 jumlah sumbangannya kurang dari 40.000, maka dia tidak akan dijemput. Nah, sahabat sekalian, demikian pembahasan tentang if tunggal, kemudian if jamak, kemudian if jamak lagi, kemudian if and. Terus belajar, terus mencoba, dan jangan lupa terus gali kemampuan sahabat sekalian. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sesi yang akan datang kita akan mengembangkan lagi fungsi if dengan menggabungkan left, right, dan might. Terima kasih. Saya Pangeran Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.